Pemirsa, sebelum menghadiri peluncuran Center Siap 15.00813, Gubernur DKI Pramono Anung meninjau JPO Rasuna Said Jakarta Selatan yang sempat viral belakangan ini. Gubernur Pramono memutuskan untuk membongkar salah satu JPO. Keputusan ini diambil Gubernur Pramono usai berdiskusi dengan Kepala Dinas Bina Marga, Wali Kota Jakarta Selatan, Dinas Perhubungan, serta Dinas Kominfotik. Pramono juga mengecek langsung kondisi JPO yang sempat viral di media sosial dengan sebutan JPO Love-Hate Relationship karena lokasinya berdekatan namun tidak saling terhubung. Ya, lantas seperti apa sih JPO Rasuna Said yang sempat viral dengan sebutan Love-Hate Relationship ini? Dan berikut laporan rekan kami, ada Bagus Prasetya bersama dengan juru kamera Irian Syah Wahyudi dari JPO Rasuna Said, Jakarta. Baik pemirsa, saat ini saya tepat berada di Jembatan Penyeberangan Orang atau JPO di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan, yang mana JPO ini menjadi sorotan publik dan juga viral di media sosial terkait akses dan integrasi jembatan ini yang difungsikan masyarakat untuk menuju stasiun LRT, stasiun Rasuna Said maupun sebaliknya keluar dari stasiun LRT Rasuna Said. Saya akan menunjukkan kepada Anda keluhan masyarakat apa yang terkait jembatan JPO ini. Ini merupakan keluhannya permisa. Di sini merupakan keluhannya yang mana masyarakat mengeluhkan atau membingungkan akses ini dikarenakan akses ini ada dua JPO yang berdekatan sehingga yang ingin ke LRT stasiun Rasuna Said maupun keluar dari stasiun Rasuna Said harus memutar sejarak 50 meter. Kalau saya lihat sendiri di sini, misalnya harus memutar 50 meter jauhnya sehingga menyusahkan masyarakat yang ingin menuju LRT stasiun Rasuna Said maupun sebaliknya. Diketahui juga JPO lama ini merupakan milik dari Pemprov DKI Jakarta dan seberangnya merupakan milik PT KAI Indonesia, yang mana Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau langsung jembatan penyeberangan orang ini dan melihat langsung fungsi dari dua JPO ini, yang mana nantinya Pemprov DKI Jakarta akan membongkar JPO lama yang tempat saya berdiri ini dan hanya menggunakan satu JPO baru dan JPO LRT Rasuna Said itu sendiri, dikarenakan kalau kita melihat sejak saya datang menuju JPO lama yang tempat saya berdiri ini, di mana tidak ada akses untuk penyandang disabilitas untuk menaiki jembatan ini. Dan kalau dibandingkan dengan maksud kami di JPO stasiun LRT Rasuna Said memiliki fasilitas lift. Nantinya pembongkaran JPO ini akan berlangsung selama 2 hingga 3 pekan dan akan rampung pembongkarannya diprediksi hingga September 2026. Nah, ini diharapkan dapat melayani masyarakat dan dapat membantu masyarakat untuk mengakses transportasi publik di Jakarta. Dari Jakarta, Bagus Prasetya, Irian Syah Wahyudi, iNews melaporkan. Ya, Nanta, terlepas dari apapun kebijakan yang akhirnya diambil, tapi ini lucu banget loh, netizen warga Indonesia nih kalau nyindir nih kreatif ya gitu. Love, hate, relationship itu siapa coba yang kepikir kayak gitu? Kepikiran ya bisa bikin. Tapi emang maksudnya ini saling berkaitan tapi nggak saling terhubung, buat apa? Mendingan dibikin akses baru yang jadi saling terintegrasi kan. Ada juga yang akhirnya saya sempat lihat kontennya gitu. Belum pernah kesana karena biasanya lewat jalan biasa, nggak naik JPO situ. Cuman ada kontennya itu sampai gini nih, coba salaman, nggak nyampe gitu. Makanya namanya Love Hate FTV gitu ya, FTV. Cintaku terhalang oleh JPO. Itu bisa tuh buat judul FTV itu. Informasi lain pemirsa, sempat nyatakan mundur dari pusaran fitnah ijazah Jokowi. Dr. Tiva menolak disebut pengecut dan lari dari masalah. Dengan tegas ia mengatakan memilih membuktikan di ruang persidangan dan membatasi berbicara di ruang publik.
Setelah menyampaikan pernyataan hijrah dan mundur dari pusaran fitnah ijazah Jokowi, tak sedikit yang menilai Dr. Tifa menyerah, bahkan lari dari permasalahan yang tengah dihadapinya. Tak ingin bola liar kian menggelinding, Dr. Tifa membantah semua tudingan. Dengan tegas ia menyebut sama sekali tidak melarikan diri dan menolak disebut pengecut. Dr. Tifa menyebut makna hijrah atau mundur yang dimaksud ialah ia tidak ingin banyak berbicara di ruang publik dan memilih berjuang di meja hijau demi membuktikan tuduhan yang diarahkan kepadanya. Selain itu, Dr. Tifa juga mengaku seluruh hasil penelitian tentang Jokowi dan ijazahnya sudah rampung ia selesaikan dan sudah ia bukukan dalam 2 buku berjudul Jokowi White Paper dan Otak Politik Jokowi. Artinya sebagai intelektual publik, sebagai ilmuwan, pekerjaan saya sudah selesai. Adapun bahwa saat ini saya sedang menghadapi berbagai sidang dan kemudian saya juga menunaikan undang-undang ya, terutama KUHP baru tahun 2026 yang memberikan fasilitas ataupun ruangan bagi saya untuk melakukan uji pra-peradilan, dan itu pun juga sudah terjadwal ya, insya Allah tanggal 12 Agustus 2026. Ya tentunya saya disitulah ruangan bagi saya untuk menyampaikan hasil penelitian saya, hasil pengkajian saya terkait dengan ijazah Joko Widodo ini. Namun dalam ruang publik yang lain ya, di luar dari sidang, saya menyatakan bahwa saya hijrah. Kenapa? Karena sudah diwakili oleh 2 buku saya tersebut. Sebelumnya, Dr. Tifa sempat menyatakan akan mundur dari pusaran kasus fitnah ijazah Jokowi. Pernyataan itu kemudian timbulkan syakwa sangka. Walaupun menyatakan mundur, Dr. Tifa mengaku telah mempersiapkan diri untuk jalani sidang pra-peradilan 12 Agustus mendatang. Tim Liputan Ainus melaporkan. Pemirsa, walaupun karibnya Dr. Tifa sudah menyatakan mundur dalam pusaran kasus ijazah Jokowi, namun Roy Suryo mengaku tetap mendukung karibnya itu untuk menjalani sidang pra-peradilan. Rencana Dr. Tifa menjalani sidang pra-peradilan terkait dengan penghentian penuntutan. Walaupun karibnya Dr. Tifa sudah umumkan akan mundur atau ia menyebutnya hijrah dari pusaran konflik ijazah Jokowi, Roy Suryo belum memberikan tanggapan. Namun Roy mengaku tetap mendukung Dr. Tifa ikuti jejaknya, yakni ajukan sidang pra-peradilan. Kita minggu depan bisa membersamai pejuang kita di sini juga sidangnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yaitu Dr. Tifausia Tiasuma, yang jangan kepleset ya teman-teman, artikan baik-baik statement Dr. Tifa yang katanya saya tidak lagi terlibat, enggak, ujungnya perhatikan itu ya. Jadi biarkan Dr. Tifa nanti yang menyampaikan. Dr. Tifa terkait apa? Tentang sebaiknya tanyakan kepada yang bersangkutan ya. Rencananya Dr. Tifa jalani sidang pra-peradilan perdana 13 Agustus mendatang untuk menguji sah atau tidaknya penghentian penuntutan. Sebelumnya, Tifausia Tiasuma atau Dr. Tifa menyatakan ingin berhenti terlibat dalam pusaran kasus ijazah Jokowi. Ia memilih tidak banyak berbicara di publik dan hanya akan berbicara di pengadilan. Dr. Tifa beralasan semua hasil penelitiannya tentang ijazah Jokowi telah rampung dan ia tulis dalam 2 jilid buku. Tim Liputan Ainus melaporkan.